Halo teman-teman, kali ini balik lagi bersama gue Aditya Prasetyo di channel Mata Batin Entertainment. Kali ini gue sendirian karena kita keterbatasan alat. Jadi nanti gue gantian sama Ivaldi. Untuk episode berikutnya nanti ada Ivaldi yang akan mengisi bersama narasumber lain. Baik, di episode kali ini kita akan bertemu dengan narasumber, yaitu seorang anak muda yang berasal dari desa ya, Gi. Wah, desa banget. Berasal dari Dusun desa, banget. dari dusun ya. Dusun di mana, Gi? Dusun Pelosok Kepahang. Pelosok Kepayang. Nah, ini kita akan berbagi cerita inspiratif bagaimana Yogi bisa membangun desanya dari selama dia kuliah, selama dia berorganisasi dan lain sebagainya. Oke, sekali ini kita kenalan. Halo Yogi, selamat malam. Malam, Bro. Terima kasih Yogi sudah datang di podcast kami malam-malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 9 ya. 9 lebih. Pukul 9 lebih Yogi mau datang ke pelosok juga ini, pelosok kota kalau di sini Yogi. Saya suka pelosok-pelosok. Ya. Oke, Yogi, sekarang sibukannya apa nih? Biasa sih, kita lagi semester akhir kuliah, terus coba-coba rintis bisnis ya sama teman-teman dan gabung organisasi yang development life lebih tinggi di kampus dan kampus di luar kampus pokoknya. Oh, jadi selain berkuliah, sekarang semester berapa sih? Semester 8 ya? Baru masuk 8. Baru masuk 8 ya, jadi masa-masa akhir ya. Jadi selain berkuliah, Yogi juga sedang merintis bisnis ya, Gi? Bisnis. Iya, kecil-kecilan, baru kecil-kecilan. Itu bisnisnya di bidang apa, Gi? Teknologi dan digital sih. Teknologi dan digital? Iya. Wis, jadi lebih ke startup ya, Gi? Artinya kayak itu. Iya. Maksudnya bisnis ini menciptakan sesuatu? Atau apa? Kalau bidangnya? ini kita ini wadah yang bisa nampung semua informasi, kemudian juga semua kebutuhan. Tentunya kita memfasilitasi tujuan inti dari bisnis ini. Wah, jadi ini Yogi sebagai apa nih di dalam bisnis ini? Kalau sekarang sih baru foundernya. Wih, ini keren ya kawan-kawan. Jadi Yogi sebagai founder di bisnis. Nama bisnisnya apa sih? Nama bisnisnya? Kita masih rahasia karena belum terlalu banyak launching. Rahasia. Nanti kalau udah launching nanti kesini lagi ya. Kita perkenalan ya. Ya nanti kita dari sponsor sih buat kamu gitu. Boleh. Luar biasa. Di baru awal aja kita sudah sangat inspiratif ya, seorang anak muda masih mahasiswa sudah menjadi founder salah satu bisnis ya, walaupun masih merintis ya. Tapi tidak ada salahnya mencoba sebagai anak muda. Baik, seperti yang saya ketahui juga ya, saya juga teman dekat Yogi juga, bahwasannya Yogi ini juga merupakan seorang penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, mungkin banyak sekali kawan-kawan di sini Gi yang belum mengetahui nih, sebenarnya apa sih Gi beasiswa unggulan itu Gi, dan bagaimana serta kenapa Yogi bisa mendapatkan beasiswa tersebut Gi? Beasiswa unggulan ini kayaknya sama kita. Intinya beasiswa unggulan ini beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi, mau bidang akademik dan akademik. Kenapa saya dapatnya? Karena kapasitasnya saya di sana, bukan di beasiswa lain. Tahu kan? Intinya garis underline-nya berprestasi di mana-mana. Udah simple. Oke. Jadi Yogi ketika mendaftar ini beasiswa ini kan ada 3 jalur ya, Gi? Benar. Jalur masyarakat berprestasi, jalur afirmasi sama jalur pegawai Kemendikbud. Nah, ini Yogi ambil jalur prestasi dong. Jalur Tadi prestasi kan ya. Underline-nya saya nggak ada anak pegawai Kemendikbud. Daerah tertinggal nggak termasuk. Hampir termasuk. kaya daerah saya itu. Kepayang itu ini nih ya, daerah penghasil kopi ya, Gi. Kopi nomor 3 terbaik di Indonesia sih. Indonesia nomor 3 ya. Nomor 3. Kopi apa tuh Gi namanya kalau di Kepayang? Robusta. Kopi Robusta ya, wis. Bukannya kita pernah kan berkegiatan di sana kan? Pernah. Di Bandung Jaya kan? Di Bandung Jaya ya. Itu pernah dikunjungi ini orang Prancis loh. Ya, yang kepala desanya tamatan SD ya. Ketemu Jokowi. Tapi dia kepala desa terbaik nggak sih kalau nggak salah? Iya, di Indonesia. Jadi kepala desa dari Kepayang di Desa Bandung Jaya. Ibu siapa namanya, Ki? Ibu Supri menjadi kepala desa tamatan SD ya. Pernah bertemu Presiden Joko Widodo. Iya. Luar biasa itu. Kita aja nggak pernah ketemu Jokowi. Nggak pernah ya kita ya. Yang sudah SMA ya, sudah kuliah ya. Belum pernah ketemu Jokowi. Keren sih Ibu Supri ya. Semoga Ibu Supri nanti nonton. Oke, balik lagi ke beasiswa unggulan tadi.
Jadi sebelum Yogi mendaftar, tentu Yogi merasa ada kapasitas nih prestasi. Ya, selama prestasi-prestasi tersebut Yogi dapatkan selama SMA atau selama berkuliah? Itu intinya kan saya maba tuh, mahasiswa baru Oh, ya. oh iya, baru banget, baru berapa hari, seminggu masuk kuliah daftar di SNPTN ya, jalur prestasi juga tuh. Oke, jalur undangan ya. Jalur undangan. Hmm. Tiba-tiba nih ada informasi nih Google nih ada beasiswa unggulan. Ya, Oh, jadi namanya di Google ya? di Google, wawa saya itu. Wawanya saya. Google ya, bawa kamu ya. Om ya. Iya. Oke. Terus. Nah, saya manfaatin prestasi yang dapat di SMA. Dari SMA, oke. Ah, Apa aja tuh? Tingkat provinsi, nasional, apa internasional gitu? dari kabupaten, Oke. provinsi, nasional, internasional sekali. Woi, boleh tuh di spill sedikit deh apa beberapa prestasi Yogi selama SMA. Intinya fokusnya pada public speaking sama nulis. Nulis. Esai sama karya tulis oke, ilmiah oke. sama debat gitu. Debat juga masuk ya. Wah, Iya. ini kompleks sekali. Jadi prestasi mulai dari menulis, mulai dari kemampuan berbicara sampai ke debat juga ya, gitu. Debat benar, juga benar. berprestasi. Kalau nulis lebih ke mana, Gi? Lebih ke sastra atau lebih ke ilmiah, Gi? Karya tulis ilmiah, esai sama KTI. Oh, saya lebih ke KTI ya. KTI ya. Oh, jadi sejak SMA Yogi sudah mengenal tentang karya tulis ilmiah ya, Gi? Iya benar. Iya. Jadi itu tingkat apa, Gi? Kalau nulis KTI? Mulai dari tingkat kabupaten, Kabupaten ya. provinsi ke nasional. Berarti pernah mewakili Bengkulu ya? Dua Ke kali. tingkat 2 kali? Iya 2 kali. Itu kemana tuh? Pertama ke Aceh, Ke Aceh? iya. Kedua ke Jogja. Itu dibiayai semua ya? Gratis semua, nggak mau bayar. Iya. Nggak punya uang. Ya jadi kadang-kadang kita juga ada prinsip bahwasanya saya harus keluar Bengkulu tapi tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ada tuh. Saya berprinsip gitu loh. Itu bagus. Iya, saya punya prinsip seperti itu. Jadi ketika saya mewakili Bengkulu ke Jogja, saya juga berprinsip itu seperti itu. Saya mau keluar kota lah, tapi nggak mau ngeluar duit, tapi mau dibiayai. Satu lagi, harus dapat duit. Masaku ya, Iya. masaku ya. Oke, iya benar. Bentuk ini ya, bentuk Apresiasi lah. apresiasi diri lah ya. benar. Bisa dimungkiri itu ya kawan-kawan. Nah, itu pas di nasional itu dapat juara nggak? Kalau Atau yang ke Aceh kita dapat nomor 4. nomor 4. Oh, itu dari 30 se-Indonesia itu? Iya, itu kurang Oke. lebih pesertanya itu ada 600 600 siswa. 600 siswa Ya. berbagai macam judul KTI itu ya. Iya, berbagai macam judul. Itu KTI. tim ya? Tim. Enggak, aku sendirian. Kita sendirian. Kita penelitian riset Sendiri sendirian. Sendirian. 600 siswa loh yang pilih. Kita ada di nomor 4. Wow. Oke, yang di mana yang satu lagi? Jogja ya. Di Jogja itu esai harapan 1 juga. Juara 4 juga ada ya, Juara yang 4 4 juga. juga. Wow, luar biasa. Ya, dari SMA aja udah berprestasi ya, maka dari itu tertariklah untuk mendaftar beasiswa unggulan. Bukan tertarik, kebutuhan. Kebutuhan. Oh, bukan lagi tertarik ya, memang butuh ya. Tapi selain BU ada daftar beasiswa lain juga nggak? Dulu tuh sempat ada sih bareng-bareng sama selain BU, tapi lebih untuk feel mendalamnya ke BU. Lebih ke BU ya. Jadi Karena di sipil-sipil ternyata, wah ini butuh banget, pas banget sama diri. jadi memang kita harus milih ya, memang harus Iya. milih. Kita tidak boleh rakus ya kawan-kawan. Jadi ketika kita sudah dapat satu beasiswa, kita tidak boleh mendaftar beasiswa lain ya, karena kita berikan kesempatan untuk orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Nah, susah nggak Gi selama proses seleksi untuk mendapatkan beasiswa unggulan Gi? Bawa enjoy aja, jangan Bawa enjoy. tegang-tegang, nanti kita pusing loh. Saya selalu bawa enjoy. Kegiatan bawa enjoy. Enggak terlalu di spill-spill tegang gitu kan. Berapa kali Gi proses seleksinya Gi? Banyak nggak? Kita udah pernah 2 kali ya. Yang pertama administratif tuh. Administratif ini sering dimainin nih sama apa namanya? Kayak websitenya gitu. Pertama nggak lolos. Kedua diumumin lolos. Oh, ini ya sistem ya. Jadi sistem. Sistemnya error ya. Biasa lah ya, teknologi kita belum terlalu mahir. Oke, gitu kan. ya, maklum lah ya. Kemudian Oke. yang kedua itu kita wawancara ke Padang. Ke Padang ya. Itu biaya sendiri ya. Biaya sendiri dulu. Biaya sendiri dulu. Aku minjem dulu. Jadi sampai minjem duit dulu ya. Dan Ya. itu pada saat itu kemungkinan belum tentu lulus padahal ya. Tapi yakin lolos. Kamu udah yakin dong? Udah yakin Udah yakin lolos ya? lolos. Udah Udah pasti yakin, ya. Ini ketika lolos administrasi, Yogi udah pasti ini udah lolos nih. Benar. Oke, udah yakin jadi aja. ketika datang minjem duit dulu nih sama teman. Enggak, sama tetangga.
Tangga desa. Oh, dikasih ya? Dikasih. Gimana tuh Gi? Kamu meyakinkan tetangga kamu Gi? Jadi sebenarnya kuliah ini modal nekat aja. Punya uang seadanya, terus dapat beasiswa daftar semampunya aja, seandainya se-enjoy itu kan. Terus ini wawancara nih, butuh uang nih. Mau ke Padang ya? Mau ke Padang. Ya udahlah, kita niat aja. Semoga-moga dimudahkan. Minjem tetangga-tetangga. Itu minjem udah kayaknya udah 4 kali ketemu tangga baru dapat. 4 tetangga ya? Iya. Oh, berarti pernah minjem ke tetangga satu nggak dikasih? Enggak dikasih, dia nggak percaya. Katanya pertama nggak ada uang, mungkin alasan ngelesnya gitu kan. Oke. Akhirnya tetangga terakhirnya Tetangga yang keempat. Keempat. Maunya kelima, tapi keempat udah dapat. Oh, kira dikasih udah. Tapi akhirnya kamu balikin ya? Akhirnya balikin. Ya. Oke. Diberikan lebih. Diberikan lebih. Ucapan syukur. Oh, benar. Ini ya bentuk apa ya, rasa berterima kasih orang ya, dikasih lebih ya. Jadi sama-sama bahagia lah ya. Luar biasa. Ternyata minjem dulu ya, Gi. Oke, jadi abis ke Padang diwawancara nih ya. Apa aja Gi yang diwawancara Gi? Mungkin teman-teman nanti untuk tahun ini kira-kira tahun ini buka nggak? Buka sekitaran bulan 9 ya, kayak bulan 8. Oke, bulan 8 dan bulan 9 nanti kawan-kawan akan buka beasiswa unggulan gelombang 1, enggak ya? Apa cuma 1 kali? Kayaknya 1 kali. Cuma 1 kali ya, cuma ada batch 1 untuk tahun ini. Jadi persiapkanlah diri kawan-kawan. Boleh tanya sama Yogi nantinya. Oke, untuk proses seleksinya Gi, pada saat wawancara itu susah nggak? Aku bawa santai aja sih. Bawa santai ya? Nggak pernah aku bawa susah. Yang ditanya apa deh? Lebih ke psikologi atau lebih ke prestasi? Lebih ke pertama personal kita ya. Personal ya? Personal. Sebenarnya dia ingin tahu siapa sih yang akan bakal terima kan. Oke, benar. Terkait siapa sih kita, kemudian ngapa sih kita nggak kuliah di sana, tujuan kita kuliah di sana ngapain gitu kan. Terus seandainya kamu dapat uangnya mau kemanain. Nanti kalau udah tamat pun kamu mau ngapain? Wow, jadi orientasinya itu udah ke depan ya. Iya. Udah. Jadi gitu. Terus ditanya bagus yang sih. terakhir itu ke masalah ke keluarga ya. Mungkin kita ingin tahu ini anak kalau sama keluarganya hubungan emosionalnya bagus nggak ya? Oke. Karena yang namanya kuliah itu kan support dari keluarga tuh penting ya emosionalnya. Jadi ditanyain nanti misalnya ada problem dari keluarga gimana kamu ngatasinya gitu kan. Termasuk ada problem kuliah gimana kamu ngatasinya. Termasuk misalnya tugas ataupun organisasi mana yang kamu pilih gitu. Benar. Jadi benar-benar lebih ke personal ya pertanyaan-pertanyaannya. Iya, personal. Ya, jadi itu bisa menjadi bagian dari penilaian benar, tentang diri, tentang sikap kita ya. Bagaimana kita mampu untuk bersikap dari hal-hal yang paling dekat, dari hal keluarga, lingkungan sekitar dan lain-lain sebagainya. Luar biasa ya. Oke, setelah dari Padang nih sudah wawancara, pulang. Berapa lama Ki ini ya? Jangka waktu pengumumannya? Kayaknya sebulan. 1 bulan ya, lama ya, lama berasa digantung ya. Tapi nggak ngerasa gitu. Karena udah yakin ya? Udah santai aja. Udah yakin ya. Santai itu. Oke, luar biasa. Oke, akhirnya setelah pengumuman itu lolos ya. Ketika lolos ya udah biasa aja ya. Lolos, alhamdulillah nih, uang besar nih. Langsung mikir ke uang ya? Iya, karena soalnya sebelum aku ini. Kamu udah tahu nih jumlah beasiswanya udah besar? Udah, aku udah tanya sama kakak tingkat aku yang dapat. Dibilang luar biasa ya, gede. Kayaknya ada yang beli apalah gitu kan. Boleh nih Gi, di-spill ya berapa gitu kan totalnya. Boleh sih buka akun BU Report kamu ya di sini ya. Boleh. Mau nggak nih? Buka akun BU Report. Kita kasih gambaran aja sih supaya penasaran. Oke. Boleh. Silakan. Yang didapat apa aja tuh? Beasiswa unggulan itu yang didapat apa aja? Biaya hidup, biaya buku, biaya kuliah. Wah, luar biasa. Jadi 3 ini kalau totalin berapa? Kalau yang aku ya? Ya. 3 juta, 100 juta, kurang 3 juta. Kurang lebih 100 juta lah ya. Iya, kurang lebih 100 juta. Wow, 100 juta. Orang ini dibiayai negara 100 juta. 100 juta loh. Itu ada tanda tangan kontrak atau gimana? Seperti apa? Oh, itu bentuknya? Yang paling ngeri itu, tanda tangan kontrak di atas materai 6.000. Di atas materai 6.000 ya?
Itu di mana tuh? Di Bengkulu atau di luar juga? Di luar juga di Di luar. Medan. Di Medan ya? Di Medan. Bayar sendiri juga? Dibayar sendiri dulu Bayar ya? sendiri dulu. Bayar sendiri dulu, yang ngutang lagi? Ini ngutang lagi. Wih. Jadi ngutang lagi. Hidupku tuh pernah ngutang di awal. Tapi nggak apa-apa, hasil akhirnya alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Bisa balikin utang sih. Amin. Lebih juga. Iya benar karena dapatnya juga gede ya. Ke Medan ya, memang keliling-keliling bener ya. Keliling benar. Ya. Tentu menurut gua ketika kita mendapatkan beasiswa sebesar itu ya, 100 juta loh selama kuliah lu dikasih sama negara. Tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus lu tunaikan nih. Nah, apa aja tuh kewajiban-kewajibannya? Sebenarnya simpel banget untuk beasiswa unggulan ini. Pertama ya, nilai itu boleh di bawah 2,75. Ini IP per semester ya. IP per semester nggak boleh di bawah 2,75. Kemudian kita laporan nilai, kemudian laporan pembayaran uang kuliah, udah selesai itu doang. Sesimpel itu kan. Jadi cukup melaporkan bukti bayar UKT. Jadi UKT itu bayar sendiri ya, nggak dibayarin. Bayar sendiri. Kita kan anak mandiri, udah punya uang banyak, masa nggak bisa mandiri gitu kan. Jadi mereka ngasih. Jadi Kemendikbud hanya memberikan mentah ya bahasanya, mentahnya. Lalu kita bayar sendiri UKT itu. Oke. Nggak kayak beasiswa sebelah ya. Yang gue nggak tahu. Gue nggak pernah nyiduk buat apa, nggak pernah buka masalah mereka. Yang gue buka masalah beasiswa ini aja. Oke. Nggak mau ambil pusing gitu. Iya benar. Jadi lu merasa terbebani nggak dengan kewajiban itu? Dengan lu IPK nggak boleh turun, terus harus melapor setiap semester, itu lu merasa terbebani nggak? Happy banget sih. Nggak pernah ada beban dalam hidup gue ketika dapat apa-apa. Justru makin menikmati. Makin ibaratnya gini. Jadi ketika kita dapat beasiswa ini, terutama fasilitas kita makin mudah ya akses ya. Oke. Iya. Mungkin gue beli laptop baru, beli HP baru, beli kendaraan baru. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting nih. Ini. Akses itu. Yeah. Jadi ketika akses itu ada banyak, ya gue mudah. Mau ke kuliah mudah, mau dapetin apa buku itu mudah. Gue punya uang. Kalau kita nggak punya uang, ya itu kendala berat, beban mikirnya lebih tajam lagi. Jadi meskipun kewajibannya itu, tapi menikmati ya, karena kita mampu untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi. Benar. Luar biasa. Itu tadi yang penting tadi. Ada beberapa kata lo yang gua ingin tanyakan ya. Uang sebanyak itu sudah lu alokasikan kemana aja sih? Yang pertama ya, jadi gue dulu pas awal kuliah naik sepeda loh. Dari tempat gue itu ke kampus 3 kilo sampai 3 kilo lebih ya. Dari kosan? Iya, 1 semester tuh naik sepeda gue. Wow. Jadi struggle banget nih orangnya. Jadi udah dapet beasiswa itu di semester 2. Kayaknya gue nggak mau lagi naik sepeda, keringat. Gue ganti kendaraan, naik motor. Beli dari uang beasiswa unggulan tadi. Oke. Cash dong. Oh iya. Terus handphone gue jadul dulu. Handphone bawaan SMA lah. SMA dapat hadiah juga tuh. Kayaknya nggak sesuai lagi nih dibawain di sini. RAM-nya kecil. Jadi lu benar-benar memanfaatkan bener ya HP hadiah. Ke kampus naik sepeda, luar biasa ya. Lu bener-bener hidup gue penuh dengan hadiah, penuh dengan bantuan dari pajak negara. Ya. Tapi melalui prestasi lu ya, yang pasti. Melalui prestasi lu gitu ya, nggak asal diberikan. Iya benar. Nah, betul. Gue rebranding ini yang berubah, ganti handphone ya. Gue nggak punya laptop juga tuh. Belum ada laptop di semester 1? Nggak ada. Gue tuh ngosong doang. Nggak ada apa-apa, ampas, cuman pikiran sama pena, buku dan sepeda. Nah, terus itu beli laptop second supaya hemat. Oke. Yang penting bagus ya, yang penting bisa digunain lah dulu ya. Iya, awal-awal gue beli itu untuk memperbaiki supaya untuk nilai tambah dulu supaya IP ini aman nih, pengalaman tesnya juga aman. Itu di awal-awal. Nah, sisanya gue pertama bayar kuliah, sisanya gue investasi sih untuk diri sendiri dan kebutuhan di masa depan gitu. Lu investasi ke saham gitu ya? Saham termasuk ya gitu, deposito. Kan. Deposito termasuk. Kemudian kayak properti juga sih. Properti juga? Benar. Jadi masih muda tapi udah melek keuangan, itu sangat penting ya kawan-kawan. Ketika kita ada uang lebih nih, ada uang dingin, tentu
perlu kita memanajemen atau mengelola keuangan dengan baik. Ini sangat luar biasa ya. Mengenai investasi tadi ya Gi, menurut Yogi kita sebagai anak muda itu penting nggak mengelola keuangan sejak dini ya? Kita bisa katakan sejak dini. Ya sangat penting banget. Jadi intinya pertama tuh yang paling lihat tuh, gue gini prinsipnya ya. Gue bukan ingin terlihat kaya, tapi gue ingin jadi orang kaya. Paham nggak? Tidak ingin terlihat kaya, tapi ingin jadi orang kaya. Iya gitu. Oke. Jadi selama ini gue dapat beasiswa ya yang cukup besar ya. Penampilan gue tetap nggak pernah berubah dari awal kuliah sampai sekarang, tetap kayak gini aja. Sederhana lah ya. Tapi orang nggak tahu kita punya apa sih di dalamnya gitu. Kita nggak mau sombong. Oke, itu yang pertama. Terus investasi itu penting. Kenapa? Kita hidup ini ada masanya kita nggak mau kerja nanti. Ada masanya kita nggak punya kerjaan nanti. Benar. Seenggaknya kita punya saving income. Ketika kita malas kita punya uang. Benar. Atau ketika misalnya Allah alam ya sakit atau orang tua kita butuh bantuan, setidaknya kita punya saving. Benar. Untuk bantu. Gak usah minjem. Nanti minjem ngutang, itu yang jadi masalah lagi. Misal ngutang, lama kita balikin, ditagih-tagih itu nggak enak, jadi gibahan. Hidup tuh mau cari aman bro. Benar. Jadi untuk masa tua juga ya, untuk Iya, masa benar. tua juga ketika kita mampu berinvestasi. Sekarang masih lanjut nih investasinya, masih lanjut. Masih ya. rutin ya per bulan ya. Iya. Ini beasiswanya tinggal berapa tahap lagi nih? 2 kali lagi. Tinggal 2 kali lagi. Wah, 2 kali lagi. Berarti sudah habis 75 lah ya. Ditambah investasi, uang kuliah dan sebagainya. Wah, luar biasa. Jadi, sekarang nih ketika SMA tadi lu banyak prestasi. Nah, pada saat kuliah lu masih nggak untuk mencari prestasi-prestasi yang lain lah, yang baru gitu? Ada nggak? Masih. Gue masih tetap kayak kurang lebih di sampai semester 5 ya, masih tetap fokus ke summing up siapa sih gue gitu kan di sini sampai semester 5. Masih aktif di debat, di karya tulis gitu. Ada perubahan nggak ketika lu SMA dan ketika kuliah? Wah, gua passion gua kayaknya berubah nih ke sini gitu. Apa masih sama? Apa masih linear? Kalau berubah tuh enggak. Cuman kalau pas kuliah kayaknya tantangannya lawan-lawannya makin lumayan meningkat. Kalau kita pas SMA kan petanya ketahuan memang ini udah biasa atau belum. Tapi pas kuliah orang tuh punya minat, semangatnya beda-beda. Misalnya anak rantau nih datang ke sini, dia punya motivasi untuk ikut lomba. Semangatnya itu yang ngubah dirinya, yang nggak bisa jadi bisa. Lawannya beda-beda, udah rada-rada advance gitu kan kalau ketika kuliah. Benar. Jadi ketika menjadi anak rantau itu beda ya ketika Yogi di SMA ya. Wow. Oke, minum dulu ya, sorry. Kita terlalu asik ngobrol ya mengenai kisah-kisah inspiratif Yogi ya, mulai dari bisa gue katakan lah mulai dari nol ini ya. Ketika lu benar-benar nggak ada duit, bahkan lu harus minjem ke tetangga lu, sampai sekarang akhirnya dia punya savings tersendiri loh, punya saving income sendiri. Itu proses yang panjang tapi bisa dinikmati oleh Yogi dan bisa dilalui ya. Nah, sekarang untuk organisasi ini penting nggak menurut Yogi sebagai anak muda, sebagai mahasiswa untuk kita untuk berorganisasi ini? Apakah menurut Yogi organisasi itu bagian dari prestasi? Sebenarnya ini hampir korelasi ya. Organisasi itu tujuannya untuk nemuin orang baru sama jaringan. Intinya gitu kalau gue. Jangan tanggung-tanggung. Kalau gabung organisasi harus punya capaian. Misal ya, gue di kampus tuh aktif kurang lebih sampai semester 4 organisasian. Biasanya gue aktif di luar. Misalnya kayak organisasi penelitian atau kayak debat. Minimal lu punya prestasi yang lu capain di organisasi itu. Oke. Udah itu harus jadi pengurus lah supaya tahu ke atas ke bawah. Birokrasi lah ya. Iya benar. Jangan hanya sekedar jadi anggota, diam ikutin iya atau tidak. Benar. Itu yang nggak suka. Benar. Nah, itu sih selama di kampus ya korelasi. Karena kita ketemu jaringan baru untuk bangun tim. Biasanya kalau karya tulis kan ada tim tuh. Termasuk debat juga. Gabung UKM debat di FISIP kan, karena gue fakultas sosial ilmu politik. Gabung di sana ketemu tim yang baru. Karena kita nggak satu pas tim di SMA, kita nggak satu universitas lagi. Udah beda-beda. Udah beda lagi. Otomatis kita membangun relasi baru, beradaptasi terhadap hal-hal yang baru. Dan lu mampu itu ya, dan lu pernah nggak ikut debat di kampus?
Udah berapa ya? Kayaknya Berapa? 4 sampai 5 kali sih di kampus. Yang lu ikut di sosiologi ya? Sosiologi ya? Sosiologi. Sosiologi gitu ya? Heeh. Itu dapat ya? Itu yang terakhir tuh. Itu yang terakhir ya? Heeh. Terakhir. Dapat. Dapat tuh ketiga. Ketiga. Hadiahnya ini ya, HP ya. Itu cukup viral juga ya hadiahnya. Bukan. Bukan ya? Bukan yang itu ya? Yang juara 3 tuh ini jam tangan. Jam tangan. Oh, juara 3-nya jam tangan ya, Iya. bukan HP. Oh. Tapi lumayan loh jam tangannya. Lumayan ya. Iya. Memang kalau sosiologi cukup ini ya, hadiahnya gede-gede ya. Gede Itu sesuai dengan kepala jurusan. jurusannya Bu Heni tuh. Itu dosen saya itu bagus tuh. Oh, gitu. Luar biasa. Oke, Dosen kampus mengajar, Ge. Oh, gitu. Yogi pernah juga kan ikut kampus mengajar? Pernah, Ikut juga kan? Pernah sih. Di mana, Ge? Di desa. Di Benteng. Harapan Makmur. Iya. Deket di rumah saya. Kampus mengajar selama 3 bulan ya, Ge, 3 bulan. 3 bulan. Yogi sebagai seorang mahasiswa AP, tapi tiba-tiba ikut program kampus mengajar ya. Merasa ini nggak sesuai passion gue nih, atau menikmati juga. Semuanya dinikmatin. Oke. Termasuk dulu tuh kayaknya awal-awal salah jurusan sih gitu kan. Dinikmatin aja, se-enjoy itu, dinikmatin udahnya biasa. Nggak pernah nyesel dalam hidup. Walaupun kadang-kadang itu salah tapi nggak pernah diseselin. Disyukurin, diproses, harus jadi nilai tambah diri. Ya, benar. Memang segala sesuatu itu harus dinikmati ya, gitu. Benar. Iya. Memang kalau jadi anak muda itu harus berani juga ngambil risiko. Bener banget, harus banget itu harus mengambil risiko ya. Ya, harus mengambil risiko dan harus memilih. Kalau menurut gua. Bukan diambil, kewajiban ngambil. Justru sudah menjadi kewajiban untuk ngambil risiko. Kewajiban. Nah, sekarang gua mau tanya nih, resiko apa yang paling menurut lu paling besar selama hidup lu atau selama lu kuliah deh? Resiko apa? Oke, ini ada cerita nggak? Jadi semester 6 tuh gue rencana buka bisnis ya. Buka Oke. bisnis di ini apa namanya kayak aksesoris gitu, merchandise gitu kan. Merchandise. Di bidang merchandise di bidang ini apa namanya kerajinan tangan gitu. printing gitu. Printing. Mm-mm. Oke. Heeh. Iya. Gue mau buat mug, mau buat apa ya kayak printing lah gitu kan, hasil printing gitu kan. Iya. Gue tuh udah nemuin tim 4 orang tuh. Udah dapet nih. Mereka nggak punya modal nih, orang 3 nih. Orang 3 nggak punya modal. Karena gue punya modal, udah gue lepasin nih. Gue yang modelin semua. Kita beli alat apa lain sebagainya kan. Mereka sepakat. Awal-awal mereka sepakat banget. Lu modalin semua, mereka bantu lu lah ya untuk menjalani bisnis ini. Oke, terus. Lu nggak usah modal, gue bilang kan. Gue Mhm. modalin tuh 6 juta habis beli alat. Termasuk beli printer, beli cetakan, beli Oke. mesin, beli Oke, bahan-bahan oke. semua kan. Mhm. Tiba-tiba udah beli semua 1 bulan, mereka angin-anginan hilang. Waduh. Hilang loh, gue nggak bisa fokus, dan akhirnya ini nggak bisa dijalani sendiri loh, mati gue kayak Benar. Balik sama kuliah. Akhirnya daripada gue rugi, uang ini nggak bisa digunain, Akhirnya lu jual lagi. alat-alat itu gue jual setengah harga. 3 juta, gue jual 3 juta tuh dalam 1 bulan. Bayangin lah. Resiko tadi. Ya nggak apa-apa, namanya Iya. kan dinamikanya itu. Iya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa lu milih orang-orang yang seperti itu? Yang pada akhirnya juga angin-anginan. Kita nggak tahu, manusia tuh berubah. Oh, lu udah yakin ya bahwasanya ini orang-orang yang bisa lu percayai? Iya, gitu ya? benar. Sebenarnya sangat enak loh ya ketika sudah dikasih modal. Karena kan orang kalau mau buka usaha itu kan ya kendalanya kan ya modal. Iya. Ya kan di mana-mana kan orang modal nih, nggak ada modal nih, tapi ketika udah dikasih modal ya harusnya dijalanin lah dengan serius harusnya. Ya, itu seharusnya. Iya. Tapi awalnya biasanya orang tuh uapnya omongan itu lebih lebih apa ya, ngegasnya lebih tinggi di awal. Terus Iya. perlahan-lahan gasnya turun, hilang. Benar. Kalau kata orang Bengkulu tuh besar uap ya. Ya, omdo Omdo ya. doang gitu kan. Aneh gue kadang tuh mikirin yang kayak gitu, kok ya ada gitu kan. Mereka masih kuliah juga? Masih kuliah juga? Masih kuliah juga. Memang apa ya, mencari rekan bisnis itu memang nggak semudah yang dipikirkan, Ge. Iya, benar. Ya, gue belajar SKB namanya, studi kelayakan bisnis, itu memang benar mencari rekan bisnis, mencari
pangsa pasar, menentukan pasar pasar sampai ke masalah finance, masalah keuangan itu memang kompleks sih. Jadi kalau kata orang mendingan buka bisnis daripada menjadi orang kantor itu juga keliru menurut gua. Karena berbisnis itu enggak semudah yang dipikirkan orang lain. Kita kalau kerja kantor ya cuma dapat tugas dari bos titik doang selesai. Tapi ketika bisnis semua lu harus pikirin. Bener. Ya kan Gi? Apalagi lu sekarang jadi founder yang lagi merintis, pasti lu semuanya lu pikirin. Bener. Enggak cuma satu bidang. Iya enggak? Bener serius. Iya kan? Memang hidup itu gitulah. Ya, ini ya, gue garis bawain aja. Kalau kita buka bisnis itu, kita ngeliatin orang ya, mudah banget tuh orang kaya, Iya. dan sebagainya. Bener. Lo ngebayangin nggak kalau buka bisnis itu nggak semudah itu, Iya. Semua tuh harus dipikirin. Iya. Enak kalau lo kerja kantor, pagi sampai sore kerjanya itu doang. Ditunggu, kadang lo bisa nyantai. Tapi kalau bisnis nggak, semua dipikirin. Siang, malam, sampai malam mikir lagi itu kan. Bener. Kadang gue tuh ada kadang sampai jam 4 tuh belum tidur. 4 subuh. Bangun lagi, paling tidur 2 jam. Jam 6 bangun lagi, ngerjain lagi proyek-proyek itu. Lu sendiri? Sendirian dulu. Karena gue bikin bisnis plan-nya dulu gitu kan. Iya, benar. Teman-teman itu ini gue garis bawain aja ya kalau di lingkungan yang gue temuin ya. Kalau diajak untuk mikir lebih, tujuannya kan kita masa depan ya. Jarang yang mau. Mungkin ada satu tapi itu biasanya hilang, jarang banget. Tapi kalau misalnya bicaranya tentang sunrise, sunset, nyeblak, nongkrong pantai, cepet banget ke bioskop, cepet banget. Yang ngeluarin duit itu cepet banget. Tapi yang mikir untuk dapetin duit, gue rasa masih apa ya? Langkah gitu. Langkah ya. Iya. Memang berperilaku konsumtif itu lebih mudah gitu. Memang gitu. Ini ya, teorinya juga seperti itu. Menghabiskan itu lebih susah daripada mendapatkan. Iya, benar itu juga. Iya. Ya, memang pikiran-pikiran konsumtif ini sebenarnya di kita yang sebagai anak muda ini juga harus mengurangi perilaku konsumtif sebenarnya. Membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan, tapi hanya sebatas keinginan. Benar. Itu menurut gua keliru sih. Dan juga akan berbahaya lah untuk di masa yang akan datang nanti. Untuk mereka juga, untuk kita juga nanti berbahaya. Itu berat sih kalau kita berbicara tentang perilaku konsumtif. Nah, sekarang Yogi nih sudah semester 8. Iya. Ditambah lagi sekarang sedang merintis bisnis. Tambah lagi bukan beban sih, tapi ada kewajiban sebagai penerima beasiswa unggulan nih. Nah, gimana sih Yogi bisa mengatur itulah? Ditambah lagi ada organisasi ya kan sebagai ketua Forum BU Bengkulu ini kawan-kawan ya. Jadi Yogi ini ketua Forum BU Bengkulu kemarin habis dipilih oleh teman-teman BU Bengkulu, termasuk saya juga ya yang memilih beliau. Dia nonton ini. Makasih. Sebenarnya boleh sih karena pakai asas lu berjurdil ya. Jadi enggak apa-apa lah. Karena teman ya. Ya udah. Itu gimana Ge? Lu memanajemen waktu itu Ge ketika semester 8 ini kan semester yang krusial ya. Yang krusial yang harus lu harus fokus sama skripsi, tapi di sisi lain ada hal-hal di luar yang harus lu pikirin juga, penting juga. Iya. Gimana tuh Ge? Sebenarnya manajemen waktu lagi kembali ke diri ya. Jadi gue udah bagiin waktu. Tujuan gue di akhir ini lebih ke tugas akhir dulu. Gue fokusin. Di lain itu sampingan, kayak bisnis itu sampingan, kemudian organisasi juga sampingan. Tujuan utama skripsi dulu selesai. Oke. Bagi waktunya ya yang sampingan dinantikan. Kalau itu ada waktu luang baru masuk. Yang diutamakan yang di akhir di tujuan utama dulu. Oke, luar biasa. Lu ada niatan nggak untuk membangun desa lu sendiri? Kalau lu desa apa sih namanya? Desa Sukamerindu. Desa Sukamerindu ya. Ada nggak lu keinginan untuk desa gua harus maju nih, atau lu kepikiran mau jadi kepala desa gitu kan mungkin? Ada sih ada niatnya, tapi kalau untuk kepala desa enggak. Tapi kalau untuk kembali ke desa udah pulang, saya belum banget siap. Karena pengalaman belum masuk sih, kapasitasnya masih ingin belajar lagi gitu kan. Gue misalnya pulang ke desa. Iya bilang lah ya punya uang beberapa gitu kan. Ya apa yang
belum cukup panen gue gitu. Gue mimpi gini. Jadi misal nanti udah punya uang, misalnya kayak minimal 10 M lah gitu kan, atau di atas 10 M gitu kan. Baru pulang ke desa, buat tuh lapangan pekerjaan untuk warga-warga desa gue tuh tadi makmurin. Misal gue buka peternakan atau buka perkebunan yang memkerjain warga desa. Itu baru ingin pulang. Tapi kalau hari ini gue pulang, gue nggak ada aset di desa tuh yang katakanlah lahan, kemudian yang katakanlah lebih, misalnya gue aset pulang 5 tahun atau 2 tahun, ya habis uang gue. Tapi misalnya gue punya panen lebih, gue bangun infrastruktur desa itu di dunia bisnis gitu kan, pertaniannya lebih organik atau dirubah kan, kita hilirisasi ke kota gitu. Itu baru bagus menurut gue. Bener sih, bener. Yogi ini orangnya cukup realistis ya. Kalau menurut gue menilai Yogi ini orangnya realistis. Orangnya nggak neko-neko. Lu juga orangnya menurut gue nggak banyak apa ya, a i u e o lah. Lu orangnya pasti dan realistis. Yang paling gue tekankan tuh lu tuh realistis. Wah gila. Ya. Realistis itu dalam artian ya. Jadi kita butuh uang untuk dalam hal atau dalam konteks yang positif. Itu. Misal gini, gue pulang ke desa, jadi kepala desa. Gue cuman ingin jadi kepala desa untuk cari uang jadi kades. Iya. Lebih jadi kayak parasit gue enggak sih? Ujung-ujungnya ya ngarah situ juga. Iya, bener-bener nanti gue korupsi, jadi dosa. Ya uang sedikit, jadi gaji kepala desa paling 3 juta 2 jutaan lah gitu kan. Iya. Lu kalau mau dapat lebih ya lu mainin proyek lah kan. Nah, iya, korupsi gitu kan. Anggarannya 1 miliar. Iya, belum lagi dana kampanyenya mau jadi kepala desa. Enak juga jadi luar dulu, buka bisnis di luar. Bener. Emang politik ya. Nggak ada, kalau menurut gue politik itu bagi gue ya, gue selaku anak sosial politik. Iya benar. Ya bermain di lingkungan sekarang itu nggak memungkinkan untuk kita jadi kaya. Ya untuk dikenal orang doang nggak cukup, karena yang butuh hari ini kebutuhan hidup gue apa. Benar. Ya. Politik itu kan artinya strategi kan, artinya untuk jadi pemimpin intinya tuh. Iya, intinya itu. Kalau sekarang mau punya pemimpin kan kita punya cuan. Iya. Lu nggak mau dikasih cuan, nggak mau milih gue bro. Mohon maaf, emang kayak gitu, jujur aja gitu. Ya nggak bisa jadi pemimpin ya orang seperti itu. Mau jadi pemimpin tuh harus butuh cuan. Iya benar. Kita harus memenuhi diri kita sendiri dulu sebelum kita melayani orang lain. Kalau gue emang nggak mau, misalnya gue kayak gini, uang halal gue jadi haram. Misal ya, gue punya uang 100 juta. Bagi-bagi ini untuk milih gue. Enak gue sumbangin ke masjid, real dapat amal. Iya kan? Amal gue ngalir terus, atau gue sumbangin anak yatim, atau buat panti gitu kan. Iya. Untuk apa sih nyombongin harta kelihatan kaya tapi kita nggak mampu untuk ngidupin kebutuhan sendiri. Benar. Dia tuh uangnya dibagiin boleh untuk biar sebagai sogokannya. makin serangan pajar. Bicara politik nih, Gi. Menurut lu nih, boleh nggak di kampus itu kita berpolitik sebagai mahasiswa? Berpolitik tuh boleh, bagus. Kita belajar demokrasi, wajar. Tapi hari ini adalah kalau di kampus masih aman-aman aja sih. Tapi kalau di luar, oknum-oknum yang tidak kita inginkan, yang membodohi masyarakat itu banyak banget menurut gue. Kadang dia oknum ini terlihat bangga dengan dirinya, dengan bajunya, dengan capaiannya. Tahu nggak prosesnya gimana? Prosesnya tuh kurang ajar banget. Membodohi dengan cara dia yang bodoh. Padahal dia udah bodoh, bagi-bagi bodoh dengan orang lain. Iya benar. Siapa tuh? Biasalah sih para wakil kita. Wakil kita loh. Kita yang ketuanya. Kan wakil kita. Kayaknya gue tahu deh siapa, tapi jangan di-spill lah ya. Iya. Bahaya ya. Nanti Yogi pulang dari sini nanti nggak ada ditodong gitu di sini. Karena ini pelosok loh. Oke. Banyak sekali yang bisa kita bahas ya, mulai politik, bisnis. Memang anak-anak muda itu harus peka ya terhadap isu-isu yang atau situasi-situasi yang sedang terjadi lah di negara ini atau bahkan di dunia. Nah, seperti yang terbaru ini kayak di Mandalika. Mandalika. Nah, Mandalika itu ternyata yang menjadi pusat perhatian itu pawang hujannya, Mbak Rara nih. Lu bagaimana Gi menanggapi pawang hujan di Mandalika nih, Gi? Kalau gue lihat
Itu potensi ya. Potensi. Iya, potensi dan daya ingin orang-orang dunia ya. Netizen juga. Jadi gini, kalau gue bacanya itu sebagai peluang bisnis, peluang orang ingin Indonesia. Bukan jadi ketika ada pawang itu tradisional, kuno dan sebagainya. Malahan gue lihat itu kacamata, dari kacamata gue ya. Orang mau kenal Indonesia, ini budayanya loh salah satunya. Oke. Kita nggak boleh terlalu naif misalnya bicara apa dan sebagainya itu mistis atau lain sebagainya. Tapi itu udah pernah terjadi di Indonesia gitu kan. Itu terkenal di Indonesia. Misalnya kayak jelangkung atau misalnya sebagainya kan. Ataupun tuyul gitu kan. Bener. Lah itu kan bukti fisiknya masih pawang hujan. Nanti orang ingat tuh, nanti gue juga ini ya ngecek ya di Instagram MotoGP. Di post tuh Mbak Raranya tuh. Di post ya, bener. Artinya apa? MotoGP kan diikuti orang seluruh dunia. Orang seluruh dunia ingin tahu siapa sih Mbak Rara ini. Orang seluruh dunia ingin datang ke Mandalika, ingin lihat Mbak Rara pas MotoGP. Ini kayak S3 marketing lah ya. Dari Erick Thohir, luar biasa. Memang berarti Yogi melihat dari sisi positifnya ya. Bener. Tapi kalau gue lihat, kita jangan dangkal banget mikir, lo Indonesia tuh diliatin ini nggak malu gitu. Karena gue nggak banget, gue nggak malu. Contoh ya, misalnya kita mau ngenalin produk-produk ya. Bentar, tadi gue udah lihat juga tuh si Mbak Rara ini diuntangi prokes sama ini. Iya. Komposer, Padahal di komposer nyinyirin ya padahal. Nyinyirin pertama-tama gitu dia bilang nyinyirin. Terus kurang ajar juga sih dia itu. Iya. Dia kan demi AdSense. Iya. Biasa sih bahasa. Biasa kalau gitu. Nanti dia diundang lagi tuh jadi iklan brand ambassador apa tuh pasti Mbak Rara nih. Gue udah nebakin gitu. Iya. Gue juga mikir gitu. Benar. Dan teman-teman yang mau hari ini mau jadi terkenal juga, ya jangan malu sama apa namanya hal yang udah kuno ataupun lain sebagainya. Malahan itu cara kita ngenalin siapa sih kita, itu apa ini ciri khas. Orang terkenal itu karena ciri khasnya. Lu percaya nggak? Mbak Rara itu kan umurnya 30-an ya? Sekitar itu. Iya 30-an gitu sih. Terkenal karena apa? Pawang hujan. Sementara kita apa yang terkenal? Nggak ada. Nilai jual beli value-nya kita nggak ada. Iya. Terus juga orang bilang malu-maluin, sebenarnya pawang hujan ini kan sudah dari dulu ya. Sudah dari dulu. Memang kebetulan aja pada saat Asian Games kemarin juga ada pawang hujan. Dan Mbak Rara juga. Jadi maksud gua ketika malu-maluin ya harusnya malu-maluinnya ya dari dulu. Ya kan, sekarang ya kenapa harus malu gitu kan? Memang itulah budaya, kearifan lokal yang terjadi di Indonesia. Di balik itu budaya, itu daya tarik sih. Daya tarik itu pasti luar biasa. Gue juga ingin datang ke Mandalika sebenarnya. Ingin juga lihat Mbak Rara tuh gimana orangnya gitu. Iya, benar. Gue nyepilnya gitu, ngelihatnya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang apa ya mainstream mikirnya apa sih itu. Kalau gue enggak, gue mikir gue termotivasi sama Mbak Rara. Dia punya ciri khas dan dia berani nonjolin siapa sih dia di publik gitu kan. Ya, dia berani berani. Dan orang-orang apa ya? Dan mereka tuh tertarik, excited gitu melihat Mbak Rara. Berhasil deh strategi marketingnya Erick Thohir. Iya. Yang gue pikirin hari ini, gue ingin cari kelebihan gue yang bisa disepil ke publik dan itu buat daya tarik publik. Iya, yang bisa diambil pelajarannya kawan-kawan, luar biasa. Itu yang gue ingin cari. Nah, makanya nanti jangan kaget-kaget. Orang yang hari ini kerja di dunia digital dan teknologi cepat kaya bukan muyul. Tapi apa? Dikenal banyak orang, disukai banyak orang, diingat. Orang yang diingat banyak orang tuh duitnya banyak. Benar. Karena itu yang dibutuhkan sekarang. Iya, atensi juga. Atensi dari orang-orang dalam konteks ini ya, konteks yang positif ya tentunya ya. Viralnya itu ya. Tentu itu akan mengundang banyak sekali endorse, jadi BA dan lain sebagainya. Itu yang susah dan itu yang harus kita cari lah apa nih ide-ide unik yang bisa kita perlihatkan lah kepada audiens seperti itu ya. Benar. Jangan suka gibahin orang gitu kan. Nggak ada manfaatnya gitu kan. Dunia ini gue lihat yang komen banyak, yang gibahin banyak. Iya. Ketika aksi nggak berani gitu kan. Lu preman di belakang gitu kan. Lu preman di depan gue bilang kan gitu kan. Iya. Benar sih. Jadi Yogi melihat
segala sesuatu itu dari sisi positif ya. Iya, benar, Terutama iya. tadi di Mandalika melihat dari sisi bisnis, melihat dari sisi daya tarik, marketing juga bisa kita Benar, bilang ya, benar. sehingga orang-orang tertarik untuk datang ke Mandalika. Iya. Wow, hampir 1 jam kita berdiskusi dan mungkin ini kurang ya. Mungkin kita akan lanjut nanti di episode berikutnya bersama dengan bisnis baru Yogi nanti ya. Gi. Wow. Nanti akan perkenalkan di sini ya. Iya, Harus oke. ya. Oke. Harus ya. Nanti kita giveaway loh, bagi-bagi tuh Oke. sama ya. Oke, Mantap. kita tunggu janji Yogi ya Oke. untuk giveaway tentang bisnis baru dia. Oke. Kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berlangganan, sukai, komen, dan bagikan channel Mata Batin Entertainment. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.